Selamat pagi, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Berharap semua anak-anak dari kondisi yang sehat, penuh semangat, dan semua selalu dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Bagi anak-anak, sebelum memulai pelajaran ini, Pak Ari juga sudah percaya bahwa anak-anak sudah berdoa, ya, sudah melakukan berdoa untuk memulai pelajaran agama. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas tentang tema kita hari ini, yaitu Yesus pemenuhan janji Allah. Ya, temanya adalah Yesus pemenuhan janji Allah. Kita nanti diajak supaya atau kita bisa menyatakan iman kita akan Yesus Kristus. Ya, pemenuhan janji Allah ini kita diharapkan untuk mampu berdoa, setidaknya doa Angelus atau doa malaikat Tuhan, ya, di pukul 6 pagi atau 12 siang dan 6 sore. 6 pagi, 12 siang dan 6 sore. Ya. Lalu kita juga diajak untuk menunjukkan sikap peduli kepada sesama dengan cara apa? Menunjukkan pemenuhan janji Allah. Dan kita juga diajak untuk bisa menjelaskan tindakan Allah yang menunjukkan pemenuhan janjinya pada bangsa Israel. Nah, yang terkasih, sebelum melanjutkan lebih jauh, Pak Erik akan memberikan cerita pada anak-anak tentang sifat Allah, atau cerita ini akan membuka kita nanti bahwa Allah ini Maha Pengampun bagi diri kita. Allah ini tidak pernah marah pada anak-anaknya. Nah, cerita ini berjudul Ayah si Joni. Ya. Cerita ini berjudul Ayah si Joni. Ini menunjukkan bahwa sifat ayah, sifat bapa, sifat ketuhanan yang Maha Esa, walaupun kita ini nakal, kita ini sering mengecewakan, Allah selalu membuka dirinya untuk mengampuni kita semua. Ceritanya seperti ini anak-anak semuanya. Joni adalah seorang anak yang sangat nakal dan keras kepala. Keras kepala itu diberitahu sulit, ya. Dan ia sangat manja kepada bapaknya. Segala keinginannya harus dipenuhi. Jika keinginannya tidak dipenuhi, ia akan ngamuk, ya, dan akan merusak apa saja yang ada di hadapannya. Ayahnya terkenal sebagai seorang yang sangat sabar. Ia sangat mencintai Joni. Kenakalan apa saja yang diperbuat oleh Joni tidak pernah mengurangi kasih sayang ayahnya terhadap Joni. Ia memandang seorang ayahnya yang memiliki kesabaran sungguh luar biasa. Pada suatu hari, anak-anak yang terkasih, Joni ini meminta uang kepada ayahnya. Karena ayahnya tidak segera mengabulkan permintaannya, Joni mengamuk dan ia menyulut kamarnya dengan api. Api itu segera merambat kemana-mana. Tidak lama kemudian, seluruh rumahnya ini habis terbakar. Nah, begitu nakalnya ya, Joni, dia membuat dia ingin mengungkapkan kemarahannya, tetapi mengakibatkan rumahnya terbakar. Joni tidak mengira bahwa itu semua terjadi. Melihat seluruh rumahnya, semua isinya terbakar, Joni menjadi sangat takut. Pasti nanti ayahku akan marah, aku akan dipukuli, aku akan dihajar, seperti itu ya. Maka Joni kabur. Joni segera melarikan diri dari rumah karena ia ingin pergi jauh, entah kemana, yang penting tidak bertemu dengan ayahnya, karena dia sungguh takut, sangat ketakutan, sangat takut kalau ayahnya marah.
Ayah Joni sangat sedih karena rumah dan segala isinya ini habis. Tetapi ayah Joni lebih sedih karena ayah Joni kehilangan Joni. Anak yang sangat disayangi, rumah dan segala isinya ini terbakar. Itu tidak terfikirkan oleh ayah Joni. Yang dia pikirkan, kemana anaknya pergi. Ayah Joni mencari anaknya, semua orang ditanya, kemana si Joni? Kalau tahu Joni, tolong segera disuruh pulang kembali ke rumahnya atau ke ayahnya. Walaupun rumahnya terbakar, ayah Joni mulai memperbaikinya. Ya, ayah Joni sungguh-sungguh merindukan kepulangan anaknya. Selain berpesan kepada para kenalan dan siapa saja yang mengetahui keberadaan anaknya, ayah Joni juga memasang iklan-iklan pengumuman di jalan-jalan supaya anak yang disayanginya ini kembali lagi kepada ayahnya. Rumah yang terbakar itu tidak ada artinya bagi ayah dibandingkan dengan diri anaknya. Ayah merasa sangat kehilangan dan dia selalu mengeluh, pulanglah nak, pulanglah. Baik anak yang terkasih, ini adalah kisah singkat dari yang bertemakan ayah si Joni. Pesannya apa, anak terkasih? Ayah ini seperti Yesus, seperti Bapa, seperti Tuhan Allah, di mana ia selalu membuka hatinya untuk menerima kita. Walaupun kita berbuat misalnya kenakalan-kenakalan, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mau mengakui kesalahan kita, Tuhan sangat membuka hati kita, mengampuni kita, dan Tuhan berharap kita hadir, datang kembali, dan ingat akan kasih Allah. Bagi anak-anak yang terkasih, apakah anak-anak sudah pernah mengakui segala kesalahan anak-anak? Pernah meminta maaf kepada orang tua? Ketika anak-anak minta maaf kepada orang tua, berarti anak-anak sungguh menyesali kesalahan orang tua, kesalahan anak-anak, dan Tuhan akan mengampuni segala kesalahan tersebut. Semua apa yang ada di dunia ini tidak ada artinya kecuali saat kita mau mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Itu segala-galanya. Demikian belajar kita hari ini. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa nanti mengerjakan tugasnya di Google Form yang akan Pak Erik kirim setelah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.